materi yaitu berjudul adaptasi makhluk hidup. Baik, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita akan berdoa. Baik, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan mulai. Sebelum kita belajar berdoa dulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran juga kembali kita mengingat bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia, jadi harus selalu cinta dengan bangsa ini. Baik, kita akan kembali bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan berdiri loh untuk menyanyikan lagu Indonesia. Semangat berdiri loh, berdiri loh. Baik, terima kasih. Silakan duduk loh. Nah, jadi untuk lagu-lagu kebangsaan atau lagu nasional ini anak-anak selalu wajib menguasainya itu sebagai rasa cinta dengan tanah air. Bapak minta untuk uji literasi atau numerasi. Lo literasi saja. C. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan hewan ada beberapa macam, yaitu bertunas, bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. 1. Cara hewan berkembang biak. A. Bertunas. Bertunas merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses perkawinan. Hewan yang berkembang biak dengan bertunas misalnya hydra. Cara perkembangbiakan ini juga sederhana. Sebuah tunas kecil tumbuh di bagian tubuh hydra dewasa. Tunas tersebut tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya dan telah mulai menangkap makanannya sendiri. Selanjutnya tunas akan lepas dari induknya dan menjadi hewan dewasa yang bebas. B. Bertelur. Jenis hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah burung, ikan, serangga, dan hewan amfibi. Cara berkembang biak dengan bertelur disebut opipar. Opipar berasal dari kata opum yang berarti telur. Burung merpati, elang, ayam, dan bebek merupakan golongan burung. Hewan-hewan ini mengarami telurnya sampai menetas. Pernahkah kamu mengamati ayam yang sedang mengarami telurnya? Ayam mengarami telurnya selama 21 hari. Demikian pula burung mengarami telurnya. Burung juga memberi makan dan merawat anak-anaknya sampai mereka dapat mandiri. Berapa lamakah burung mengarami telurnya? Coba berarti jangan.
Terima kasih loh, saya taruh bukunya di sini. Nah, luar biasa Bapak senang. Jadi kegiatan kemampuan membacanya itu maksud Bapak seperti itu. Nah, jadi nanti kita di kelas 6 ini selain kemampuan membaca, kemampuan menyimak dan menginformasikan atau menyampaikan, mengekspresikan apa yang dibaca itu harus kita kuasai. Jadi artinya jangan malas membaca. Nah, luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan loh buat saya loh. Nah. Baik, untuk hari ini kembali Bapak sampaikan bahwa kita hari ini akan belajar IPAS tentang adaptasi makhluk hidup. Baik Bapak ya, coba mungkin ada pembelajaran sebelum ini kan kita belajar tentang perkembangbiakan hewan dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan adaptasi? Ada yang tahu? Adalah. Nah, mudah-mudahan kalau belum tahu Bapak nanti setelah melihat tayangan-tayangan video akan mengerti. Nah, sebenarnya adaptasi itu apa? Seperti kita ini menyesuaikan diri atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, nanti itu dikembangkan nanti kan karena kita hidup ini terdiri dari makhluk hidup dan tumbuhan. Jadi nanti dibagi menjadi dua. Bagaimana makhluk hidup itu berkembang biak dan bagaimana tumbuhan itu juga berkembang biak. Jadi Bapak harapkan hari ini yang ingin sekali Bapak capai itu anak-anak sekalian itu mengerti apa yang dimaksud dengan adaptasi. Kemudian anak-anak itu mengerti bagaimana hewan itu beradaptasi. Nah, jadi itu nanti sebagai bahan ilmu pengetahuan di kemudian hari. Oh, hewan ini beradaptasi, misalnya kucing begini, ular begini, burung begini. Begitu juga dengan hal-hal lain, misalnya tumbuhan, bagaimana tumbuhan ini beradaptasi. Pohon karet misalnya, pohon jati. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Jadi semua itu nanti kita pelajari bersama dan mudah-mudahan anak-anak bisa mengembangkan pengetahuannya. Bapak akan sampaikan dulu hal-hal terkait materi ajar. Nah, materi ajarnya ini sebelum kita menonton video yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, Bapak akan sampaikan dulu terkait materi ajar kita. Bapak sampaikan dulu, coba dilihat dulu di layar kita, itu adalah pengertian dari adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, penyesuaian ini berupa bentuk tubuh dan tingkah laku. Nah, jadi itu secara umumnya di pengertian adaptasi. Coba diperhatikan terus, Bapak lanjutkan yang kedua. Nah, ini sudah masuk adaptasi. Jadi silakan dibaca. Ini burung pemakan daging. Nah, ia mempunyai paruh pendek, besar, jadi setengah melingkar dan runcing. Paruh ini berguna untuk mencabik-cabik mangsanya. Nah, ini diantaranya. Jadi dia tuh menyesuaikan diri dengan lingkungan itu untuk mempertahankan hidupnya. Jadi mencari makannya. Kemudian ada lagi. Nah, ini berdasarkan makanannya. Jadi burung yang kecil ini juga menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi makanannya beda. Karena burungnya kecil, dia punya paruh yang begini, maka dia makan biji-bijian. Bapak lanjutkan lagi. Nah, tumbuhan yang hidup di air juga menyesuaikan diri. Semua yang ada di muka bumi ini menyesuaikan dengan lingkungan, termasuk ini tumbuhan yang hidup di air yang memiliki daun yang lebar. Apakah ini? Teratai. Iya, ini namanya tumbuhan teratai. Nah, di sini ada tulisannya teratai. Teratai juga menyesuaikan diri. Kesimpulan dari adaptasi itu, Adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. nah bagus. Baik, sebelum mulai pelajaran, Bapak coba jangan ada yang melamun. Kita coba ice breaking dulu. Bapak coba hai, hello. Bapak coba seperti dulu, masih ingat kadang? Hai. Hello. Hello. Hai. Hai, hai. Hello. Hello, hello. Hai. Hai. Hello. Bagus, sudah cukup bagus. Artinya tetap fokus, tetap semangat. Kembali kita lanjutkan. Tolong diperhatikan tayangan berikut yang akan Bapak tampilkan ini. Kita lihat dulu. Video 1. Sebelumnya ada yang tahu adaptasi itu apa? Adaptasi
hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah mencari makanan, melindungi diri dari musuh, berkembang biak, atau bertahan hidup. Ya, coba diperhatikan Kita dulu. mulai. Bentuk paruh dan kaki unggas sesuai dengan jenis makanannya. Burung elang punya paruh yang tajam dan ujungnya sedikit melengkung untuk merobek dan mengoyak daging mangsanya. Kakinya kuat dan tajam untuk mencengkeram mangsanya agar tidak lepas. Kalau burung pipis punya paruh yang pendek, tebal dan runcing untuk memecah biji-bijian. Kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting tanaman. Boleh sambil dicatat, boleh. Hewan juga harus pintar Tapi tetap diperhatikan. dari pemangsanya. Kalau enggak, hewan tersebut bisa dimakan. Bunglon pintar menyamar dengan cara mengubah warna kulit sesuai lingkungannya. Cara ini disebut dengan mimikri. Kalau kura-kura pintar sembunyi, caranya dengan memasukkan kepala dan kakinya ke bawah tempurung yang keras. Ada lagi nih, hewan yang jago kabur dari musuhnya. Contohnya kecap yang bisa memutuskan ekor atau disebut alkotomi. Hebatnya, ekor kecap yang putus bisa tumbuh kembali. Kalau cumi-cumi bisa mengeluarkan tinta yang bikin air jadi keruh dan gelap. Musuh jadi susah buat melihat dan saat itulah cumi-cumi akan kabur. Ada juga hewan yang bisa melawan musuhnya. Ular akan mengeluarkan bisa atau racun dengan cara menggigit dan menyemprotkan langsung. Sedangkan kalajengking akan menyengat musuh dengan alat di ujung ekornya. Hewan juga beradaptasi sesuai kondisi habitatnya supaya bisa bertahan hidup. Unta hidup di daerah gurun yang panas, banyak pasir dan jarang dapat ada sumber air dan makanan. Unta punya bulu mata yang panjang supaya tidak kelilipan pasir. Telapak kakinya lebar dan tebal supaya gampang saat berjalan di atas pasir. Dan kulit unta mengandung lemak untuk cadangan makanan. Sekali minum, unta bisa habis ratusan liter air loh. Air itu akan disimpan supaya unta tidak kehausan. Kebalikannya nih, penguin hidup di daerah kutub yang sangat dingin. Supaya tidak kedinginan, penguin punya bulu yang tebal dan rapat dengan lapisan lemak di bawahnya. Penguin juga punya sayap, tapi bukan untuk terbang. Sayap penguin digunakan untuk menjaga keseimbangan saat berjalan dan sebagai dayung saat berenang. Bukan cuma hewan, tumbuhan juga beradaptasi. Salah satunya untuk melindungi diri. Mawar punya duri tajam di batangnya. Bambu punya rambut halus yang bisa bikin gatal. Dan nangka punya getah yang lengket. Tumbuhan juga beradaptasi untuk bertahan hidup di habitatnya. Pohon jati yang hidup di daerah tropis akan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Tujuannya untuk mengurangi penguapan supaya tidak kekeringan. Tumbuhan seperti kaktus yang tinggal di daerah gurun yang panas dan kering juga melakukan adaptasi. Akar kaktus panjang dan menyebar untuk menjangkau dan menyerap banyak air. Daun kaktus berbentuk duri kecil-kecil untuk mengurangi penguapan. Selain itu, batang kaktus juga tebal untuk menyimpan cadangan air. Kalau tumbuhan yang hidup di air gimana ya? Cara adaptasinya tentu berbeda. Teratai misalnya punya daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Batang teratai juga punya rongga udara agar bisa mengapung di permukaan air. Sementara bakau yang hidup di pesisir laut memiliki akar yang kuat untuk menahan ombak. Bakau juga bisa mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Selain mendapat makanan dari fotosintesis, ada loh tumbuhan yang makan serangga. Contohnya kantong semar dan Venus flytrap. Tumbuhan ini menghasilkan nektar yang harum untuk memancing datangnya serangga. Berbeda dengan kantong semar, bunga mawar juga menghasilkan nektar yang harum untuk memancing serangga. Tapi bukan untuk dimakan, hanya untuk membantu penyerbukan. Sedangkan bunga bakai menghasilkan bau busuk untuk memancing lalat yang membantu penyerbukan. Seru kan belajar tentang adaptasi? Cara adaptasi mereka ternyata bisa kita tiru loh. Misalnya kaki kakap yang dipakai untuk berenang atau menyelam, terinspirasi dari selaput pada kaki hewan. Jaket musim dingin yang cara kerjanya sama dengan bulu pada penguin, atau cara tentara menyamar di tengah hutan mirip dengan bunglon yang mengubah warna tubuhnya mengikuti lingkungan. Lalu, apakah kita sebagai manusia juga beradaptasi? Ya, tentu dong.
Selain diberi fisik dan organ tubuh yang lengkap, tubuh kita juga diberi kemampuan beradaptasi dengan alam, sehingga hidup jadi lebih mudah dan nyaman. Pertanyaannya Pak, kalau cuaca sedang panas, kira-kira bagaimana cara tubuh kita beradaptasi? A. Mengeluarkan keringat. B. Badan menggigil. C. Sering buang air kecil. Bagus. Nah, jadi kita ini juga makhluk hidup. Nah, jadi juga beradaptasi dengan lingkungan. Begitu lingkungan atau tempat kita ini panas, maka tubuh kita akan menyelesaikan diri, akan berkeringat. Nah, jadi berkeringat, mengeluarkan keringat, sehingga metabolisme tubuh kita akan kembali normal. Nah, walaupun berkeringat tapi tetap sehat. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, baik tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup, nah, hewan ataupun makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Materi yang disimak tadi itu nanti bisa dituangkan pada LK. Ada yang mau bertanya loh? Ada yang mau tanya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi kalau satu kelompok 4 orang, mari kita akan mengecek hasil daripada observasi pembelajaran. Nah, jadi bagaimana sejauh mana kemampuan siswa itu menyerap ilmu pengetahuan yang ditampilkan melalui media. Bagi aja dulu kelompoknya. Coba kita bagi dulu, nanti Bapak berikan tugasnya. Nah, ini ada lomba kerja kelompok. Ya, silakan dikerjakan. Sama-sama menjawabnya karena ini kerja kelompok. Nah, ini kelompok 2, kelompok 3. Jangan. Jadi di situ kelompok saya kelompok 1, kelompok Ramadi di situ kelompok 3. Ini kelompoknya sudah ada buku tulis, Mas. Nama kelompok ada apa? Kelompok 3. Nama kelompok 2 aja, kelompok 2 aja. Kelompok 2 aja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi itu karena ada soalnya ada banyak, jadi menjawabnya bergantian. Oh, ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang Bapak beri waktu 15 menit. 15 menit. Kalau ada yang nggak jelas silahkan bertanya. Pak, ini nggak jelas. Tapi kalau jelas silahkan lanjutkan aja. Kenapa? Oh ya, langsung disilang aja di kolom jawabannya itu. Disilang aja langsung. Kalau kada disilang boleh diberi lingkaran, boleh juga. Bisa aja. Mau dilingkari aja boleh, mau disilang boleh. Dijawab sama-sama, pikir sama-sama. Nanti di kelompok itu ada yang ditunjuk membacanya untuk presentasi tampil di muka. Nah, itu maksud Bapak. Ya, coba kerjakan lo kelompok-kelompoknya. Sabar aja, bergantian sama-sama berpikirnya. Ini dari kelompok.
Ya, kerjakan sama-sama. Ada masalah lah? Ada. Ya. Nah, bagus. Kalau nggak jelas silahkan tanya sama Bapak. Apa mau kerjakan? Jadi kawannya perhatikan presentasi dan hasil diskusi. Nanti kalau ada misalnya pertanyaan atau kurang jelas silahkan tanyakan. Nah, mudah-mudahan presentasinya bagus. Silahkan kelompok 1. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 1. Saya Ramadhani Putrika Syarifah Ahmad Edi Muhammad Akbar. Iya. Adaptasi berupa memiliki selapan pada kaki. 8. Burung kutub dapat terlindungi dari cuaca dingin karena mempunyai lapisan lemak dan bulat tebal. Hewan yang melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang menyengat yaitu ular sangkit. 10. Hewan yang melumpuhkan mangsa dan racun yang dimiliki yaitu ular dan kelebuk. Tumbuhan yang mengerak gas pada musim kemarau adalah jati dan kemangi. Tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan musim kering adalah kaktus. 13. Jamur tumbuhan yang makan serangga adalah kentang sama. 14. Bunga mawar melindungi diri dengan lingkungan dengan memiliki dari pada batang. 15. Daun teratai memiliki dan lebar. Hal ini dimaksudkan agar mempercepat penguapan. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya. Baik, terima kasih. Silakan dong. Aplaus buat kelompok 1. Silakan dong. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Ya. Namanya Muhammad Ramadhani Alwi Usni Inal Abidin Syairi. Perhatikan. Bunglon melindungi diri dari musuhnya dengan cara memutuskan ekornya, menyimpan air dalam jumlah banyak, mengubah warna tubuhnya, memiliki paruh. Kami cek juga mengubah warna tubuhnya. Bagus, lanjut. Burung memiliki paruh dan bentuk kaki yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanan dan tumbuhan hidupnya. Bentuk makanannya, C. Keindahan tempatnya, D. Kelincahan mangsanya. Kami jenis makanan dan tempat hidupnya. Bagus. Ada yang mau ada komentar? Tidak ada Pak. Jadi Bapak sampaikan dulu untuk kelompok 2 sudah cukup bagus. Namun membaca itu harus dipelajari, ada tanda koma, tanda bacanya karena biasanya yang menyebutkan misalnya nama tumbuhan itu ada koma. Jadi pengucapannya itu harus jelas. Misalnya ada kedondong, mangga, jambu dan lain-lain. Nah, ya terima kasih dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan buat untuk kelompok 2. Nah ini kelompok 3 yang belum, ini kelompok 3 ini sudah 2 kali melihat contoh kawannya maju, harus lebih baik. Nah ya silakan aja dong kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 3. 1. Hamdi. 2. Jena. 3. Syarifah. 4. Muhammad Fadil. 1. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ialah adaptasi. 2. Tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan hidup dan memiliki daun yang lebar. Hal ini dimaksud agar A. menerima banyak cahaya, B. mempercepat penguapan, C. mempercepat pembusukan, D. keseimbangan betang, B. mempercepat penguapan. Apakah ada yang bertanya? Pahamilah. Nah Bapak senang sekali berarti itu materi yang kita ajarkan itu sudah cukup bisa mengena dengan apa yang faktanya ataupun kemampuan kita sudah mampu menyerap. Baiklah untuk kelompok 3 berikan aplaus dulu. Ya semangat. Tadi LK kelompok, yang sekarang LK individual. Nah Bapak akan bagikan dulu. Silakan mengerjakan dari sekarang.
Sudah habis semuanya lah? Baik, Bapak mau tanya dulu. Apa yang kita pelajari hari ini tadi apa? Materinya apa? Adaptasi makhluk hidup. Adaptasi makhluk hidup. Iya, betul, yang kita pelajari tentang adaptasi makhluk hidup. Apakah dengan materi Bapak tampilkan dalam melalui video ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Betul, Bapak. Jadi harapan Bapak dengan media seperti ini, pembelajaran itu akan mudah diingat, diserap menjadi satu pengetahuan bagi anak didik. Lalu terkait materi ini, apakah ada yang cukup sulit dalam belajar ini? Atau bagaimana? Mudah saja atau bagaimana? Ya. Bagus, nah Bapak senang kalau yang mudah aja. Jadi nanti ingat, setelah ini Bapak berikan tugas individual untuk mengobservasi adaptasi makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Misalnya misalnya kucing, bagaimana beradaptasi di lingkungannya, kan yang ada di lingkungannya. Atau bagaimana ayam, jangan yang sulit seperti materi ini, yang belum tertuang di dalam materi ajar kita nanti. Begitu pelajaran berikutnya, Bapak tanyakan, misalnya Padel, bagaimana ayam beradaptasi? Wah, begini Pak. Kemudian misalnya Aar, bagaimana kucing beradaptasi? Di rumahnya ada kucing. Nah, maksud Bapak seperti itu. Jadi ini karena menyangkut kehidupan sehari-hari, masalah adaptasi itu yang perlu dikuasai. Nah, jadi itu dulu. Jadi untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Jadi tetap semangat, tetap belajar. Dan walaupun duduk di situ karena masalah, Bapak cuma mau cek. Nah, sebelum pulang ini apa masih semangat atau bagaimana? Bapak coba dulu speaking karena pelajaran sudah berakhir dengan sukses. Bapak senang artinya siswa bisa mengerjakan LK-nya, bisa mengamati videonya, dan tentunya bisa berkolaborasi dengan kawan-kawannya. Coba speakingnya dulu. Hai. Hello. Hai. Hello. 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 Hai. Hai. Hello. Mantap. Jadi Bapak cukupkan pelajaran sampai sini dulu seperti biasa. Sebelum pulang disiapkan alat-alatnya, kemudian dipimpin berdoanya. Nah, dipimpin berdoanya. Harapan Bapak tetap semangat belajar, tingkatkan kemampuan membacanya. Sekali lagi Bapak cukupkan sampai sini pelajaran tentang adaptasi makhluk hidup, dan ingat Bapak nanti diobservasi juga di lingkungannya terkait adaptasi makhluk hidup yang ada di sekitarnya, dan itu nanti Bapak evaluasi melalui pertanyaan langsung di pertemuan berikutnya. Sudah, silakan untuk ketua kelas, silakan mimpin berdoa. Sebelum kita pulang baca doa dulu. Doa mulai. Sampai di sini, tetap terus belajar di rumah dan tetap tingkatkan membacanya, kegiatan membacanya yang di pelajaran-pelajaran berikutnya lebih mantap. Bapak akhiri, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.